Boleh curia, boleh kanggena. Hai mi ho gai, tere sanjana. Selamat datang di Komedo. Komedi Anindo. Komedi Anindo. Komedi Anindo. Hebat sekali teman-teman. Kali ini kita sudah berada di episode keempat. Bagus jalannya. Semoga kita sampai di episode ribu-ribu. Anindo Stand Up Indo Kendari selalu bersahabat, betul sekali. Jadi teman-teman, kali ini kita di segmen 1 di Komedo dan seperti biasa cerita motivasi. Teman-teman saya akan memberikan cerita motivasi dari kehidupan mereka. Dan yang pertama saya ajak masuk, ini dia orang yang sudah ada di beberapa episode sebelumnya, Mr. JJ. Ya. Seperti biasa Mr. JJ, quote untuk hari ini. Oh, quote lagi ya. Keberhasilan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Oh, hebat sekali. Sepertinya kau baru baca tadi di artikel ya? Iya. Yang kedua, dia adalah orang baru di Komedo. Mari beri tepuk tangan untuk Dede. Quote untuk hari ini. Jangan banyak-banyak makan. Kenapa? Nanti kenyang. itu lebih ke himbauan ya. Oke, jadi dan yang terakhir sudah ada juga di episode sebelumnya. Iya, episode 3. Mister yang paling banyak diminati oleh penonton gaib. Iya, betul. Ini dia Hayul Ode. Duduk. Oke. Mau quote? Oke, quote. Oh, harus ada kan? Iya, harus. Kalau kamu putus cinta, jangan kau curhat, tapi kau menangis. Iya, dulu. Kayaknya ini harus disensor nih yang ini. Yang di sini. Mana? Ini kayak apa gitu? Cupang. Iya. Dicupang. Jangan. Oh, bukan tawa. Masih privat. Kesel ke mamamu. Saya dicupang sama JJ tadi. Dicupang sama tongket. Jadi ketiga orang ini adalah orang-orang yang akan memberikan cerita motivasinya walaupun HP jatuh di belakang, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Bukan HP ku juga kan. Dan cerita motivasi pertama akan disampaikan oleh orang yang baru saja habis menikah. Walaupun di pernikahannya banyak teman yang tidak datang ya. Sayang sekali. Raim Laude tidak datang. Kasihan kamu ya. Dan ini dia motivasi dari JJ Muna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya JJ ya. Sempat di episode 3 kemarin libur ya. Kebetulan banyak job. Boleh. Jadi pawang hujan. Lumayan tuh. Ya, saya mau cerita tentang bapak saya. Bapak saya itu bekerja di bidang kesehatan. Dalam spesialis bikin air nenek. Atau yang kita kenal dengan dukun. Iya, tapi bapak serius dukun. Di kampung, dukun di kampung. Dan jangan salah, dukun di kampung itu lebih laku daripada dokter. Iya. Makanya kalau anak-anak SD di sana itu ditanya cita-citanya, tidak ada yang mau jadi dokter. Semua mau jadi dukun. Iya, karena lebih laku. Iya, mungkin kalau teman-teman yang baru dengar, kenapa sekarang masih ada yang pakai dukun, masih primitif. Tapi kalau di di kampung itu masih laku sekali. Dan buktinya banyak sekali yang datang berobat di rumahku. Segala macam penyakit itu bisa disembuhkan sama bapakku, mulai dari penyakit yang kecil sampai penyakit yang besar. Biasanya ada yang datang begitu, sakit kepalanya minta bikin air, dan modalnya bapak itu hanya aqua harga 5.000 sama air liur ditiup-tiup. Cuma itu modalnya. Bisa jadi uang 100.000 atau 200.000 begitu. Ada yang datang kan sakit kepalanya, dibikinkan air sama bapakku, ditiup-tiup gitu. Ditiup-tiup dikasih minum. Betul, besoknya sembuh. Tapi lusanya TBC. Bagaimana tidak kasihan air liur? Bapakku sudah batuk-batuk, sudah tua. Tiup air liur itu kadang keluar juga sih. Iya. Astagfirullah. Iya. Tapi kalau ada yang datang minta berobat, mungkin kita bisa maklumi kan, siapa tahu itu adalah jalan ikhtiarnya untuk dia sembuh. Tapi ada yang aneh. Ada yang datang minta bikin air tapi bukan untuk sakit. Dia minta bikin air supaya anaknya pintar di sekolah. Hei, maksudku bapakku itu hanya dukun. Ya, saya tahu jadi sebutannya orang pintar. Tapi SD saja tidak lulus, kasihan. Iya, Pak. Keras kan kita wakil ya. Ketawa kamu ya. Bapak bukan. Jadi maksudku, bapakku kalau bisa kasih pintar orang, harusnya dia kasih pintar dirinya sendiri dulu. Iya, Pak. Minimal dia tidak jadi dukun lah. Minimal jadi anggota dewan kah tuh. Meskipun anggota dewan dia cuma modal air liur tuh.
Itu jangan disensor ya, saya sengaja itu. Iya, Pak. Tapi meskipun bapak saya dukun dan dia bisa kasih pintar anaknya orang, dia itu tidak mau menggunakan untuk anak-anaknya begitu. Buktinya saya sebagai anaknya waktu lulus SMA itu disuruh pergi kuliah saja tuh di kota. Tapi karena saya hanya anak seorang dukun yang masih ekonomi pas-pasan lah. Makanya perlakuanku itu waktu mau pergi kuliah di Kendari itu beda sekali dengan tetanggaku atau teman-temanku di sekolah yang orang tuanya orang kaya. Tetanggaku yang orang kaya waktu mau ke Kendari, mau ke kota ini, itu bagus sekali dia izin sama orang tuanya. Itu udah pergi, Pak, saya mau pergi di Kendari kuliah nih. Itu bapaknya langsung bilang, oh iya nah, saya tahu di kota itu kehidupan akan keras. Ini ada uang 10 juta, kamu pegang baik-baik. Kalau habis uang, kamu menelpon saja. Wih, bagus sekali, Pak. Beda sekali dengan saya waktu saya izin, saya bilang, Pak, saya mau ke kota ini, mau kuliah. Bapakku tarik napas, pukul saya. tidak. Tapi katanya, oh iya nak, saya tahu kehidupan di kota itu katanya keras. Ini kebetulan ada pisau peninggalan kakekmu. Kamu pegang baik-baik. Saya bilang, untuk apa pisau ini? Katakan kalau kau lapar katanya kau pakai saja. Ya Allah. Bapakku udah suruh saya jadi kriminal di sini, Pak. Makanya saya tahu itu, kalau saya lihat berita itu di media-media kalau ada penikaman itu mereka tidak nakal. Itu mereka lagi menjalankan amanah orang tuanya di kampung. Iya, kehidupan memang keras. Ya itulah motivasi dari saya. Semoga teman-teman lebih kuat lagi. Lebih kuat untuk menjalani hidup ya. Menjalani hidup. Motivasi yang sangat ini ceritanya ini motivasi dari anak perantauan. Iya, anak perantauan. Walaupun kita stand up di heckling dengan palu, tidak apa-apa. ada tor di belakang. Ada tor. Tuh kan untuk Mr. Jaya Muna. Baru habis menikah ya? Iya. Ya baru habis menikah. Bagaimana sudah? Malam selanjutnya sudah? Oh, kan malam pertama lama itu? Iya. Lama sekali bisa sekali. Jadi itu Mr. JJ. Ya selanjutnya kita ada banyak sekali tor, banyak sekali kita jual. Wakanda forever. Jadi kita ada selanjutnya ini ada orang dari asli sini dia. Iya. Dia lahir di Kendari, jadi dia orang sini. Dan dia pertama kali juga datang di Anindo TV ini. Iya. Apalagi di acara kita Komedi Anindo. Saya tidak akan lanjut, oke? Dan bertepuk tangan untuk Dede Kios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Anindo. Iya. Tepuk tangan untuk lampu sorot. Iya. Untuk AC. Untuk baliho caleg. Bukan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dede. Saya tidak mau bikin motivasi karena saya bukan motivator. Iya. Saya tuh senang gitu kalau lihat banyak cewek begitu, apalagi yang bunyi-bunyi kayak. Nggak tahu cewek model bagaimana itu yang bunyi. Kayak cewek yang satu ini tuh. Kita pernah belajar matematika. Coba kita tes ilmu matematikanya kita. 1 tambah 1 berapa? Memang kita nggak ada duanya. Iya. Gombal. Oh, bukan kak. Oh ya. Oke. Sebentar sesi gombal ke stand up. Masih banyak. Saya itu orangnya pecinta hewan begitu. Tapi saya sebagai pecinta hewan tuh tidak masuk di komunitas pecinta binatang. Karena saya takut jangan sampai saya masuk saya dianggap binatang, Pak. Saya takut begitu. Kenapa? Saya pecinta hewan karena buktinya saja mantanku yang sifatnya kayak anjing pernah saya sayangi, Pak. Makanya sekarang kalau saya lihat dia bukan saya panggil sayang, bukan, sama menggonggong. Menggonggong. Saya pikir tuh yang saya gonggong udah mau balas kan, udah membalas. Ternyata dan menggonggong, udah berkokok. Iya. Soalnya dia ayam kampus, Pak. Takut sekali. Oh, ayam kampus. Tapi alhamdulillah tuh sekarang saya sudah punya pacar. Oh iya. Tidak mirip kita sifatnya. Anjing, tidak mirip J. Cuma mukanya yang mirip. Malaikat. Wow. Pencabut nyawa. Tapi sebelum saya punya pacar, saya punya pengalaman lama sekali jomblo, gitu lama. Itu saking lamanya jomblo, lebih lama masa jomblo daripada masa jabatannya anggota DPR, Pak. Lebih lama begitu saya jomblo. Dan akhirnya saya cari tahu kenapa saya lama jomblo. Ternyata saya itu tidak terlalu percaya lagi dengan namanya cewek.
takut musyrik, karena percaya selain Tuhan musyrik. Musyrik. Alasan lain, kenapa saya punya pengalaman dekati cewek itu awal kenalan saya bilang nama aku Dede. Terus dia bilang cewek, nama aku ini. Terus dia bilang, saya jomblo. Tidak ada lelaki yang mencintaiku di dunia ini. Cintai aku, tembak saja aku. Dan mengaku jomblo, Pak. Pas 2 minggu saya kenal, ternyata ada pacarnya tawa. Dan pacaran 4 tahun lamanya, coy. Bayangkan 4 tahun itu kalau pakai kuliah sudah wisuda. Kalau nggak di DO, tuh. Bayangkan, karena saya dapat pengalaman ini, akhirnya saya doakan ini cewek, semoga kalau mati dan masuk neraka. Ada di barisan paling depan. Di sampingnya Dajjal. Di belakangnya ada Fir'aun lagi main TikTok, Pak. Ketawa ke Fir'aun deh. Ratingnya Fir'aun kan. Dan saya cari tahu apa alasan lain kenapa selama jomblo. Karena saya itu juga selalu insecure ketika mendekati cewek begitu. Apalagi cewek yang kalau sedekati begitu, yang saya lihat statusnya suka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat mahal, kafe-kafe mewah begitu. Apalagi itu yang kalau kita lihat teman-temannya itu suka anak-anak gaul, anak-anak hits. Saya mendekati dia sama pikir 2 kali, kasihan. Apa sih saya kasihan? Anak setan. Tapi selanjutnya teman, saya juga orangnya itu suka membantu orang kesusahan. Karena kemarin di lorongku ada cewek putih, tinggi, seksi, pakai pantopel. Diburu anjing, Pak. Bayangkan cewek diburu anjing. Karena saya adalah orang yang baik hati dan baik body. Akhirnya satu orang itu cewek dengan cara saya buru anjingnya. Ceweknya selamat, saya digigit, Pak. Baru sialnya saya ternyata anjing itu cewek. Tapi karena aksi penyelamatan hariku ini, akhirnya saya bisa dekat dengan anjingnya. Saya terima kasih. Kalau boleh tahu itu motivasi tentang apa? Tentang digigit anjing. Ya, tepuk tangan untuk orang asli. Yang terakhir ini harus. Oh ya, saya mohon untuk teman-teman Tobat ke terakhir. kepada orang terakhir ini karena dia yang minta. Minta terakhir. Saya harus terakhir. Iya. Kalau di stand up itu kebanyakan anak-anak yang terakhir itu adalah orang yang paling lucu. Dan dia tadi bilang saya yang terakhir. Karena sudah yakin, Karena saya yakin saya yang paling lucu. Iya. Untuk penonton di rumah, telinganya pasang. Kenapa? Karena ini akan lucu sekali, kasihan. Episode 4 adalah episode paling lucu. Kalau tidak percaya, mari kita. Ya, dia sudah geleng-geleng kepala. Ya begitu ceritanya. Ya, tepuk tangan untuk si kabar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang Indo supaya semangat. Saya ada cerita. Sama cerita perempuan. Bahas cewek muka anjing. Kalau ada cewek saya kasih tahu Rina. Saya paling penting. Saya ada cerita tentang perempuan. Entah kenapa ya perempuan itu kadang-kadang itu mereka berpikir tidak pakai akal atau logika. Mereka berpikir pakai perasaan. Ini kejadian saya pernah lewat di jalan. Di jalan itu dalam keadaan hujan deras begitu. Deras sekali hujan. Dan saya lihat ada perempuan cantik sekali berteduh di bawah pohon itu. Sambil dia starter motornya. Dan itu perempuan marah-marah sekali starter motor. Kenapa tidak bisa? Dia marah-marah. Oh, gugup. Marah-marah. Gugup. Marah-marah sekali gitu. Oh, dia menggigil. Gugup tuh. Saya juga gugup. Dan saya perhatikan perempuan itu, saya kasihan gitu. Dan saya mau niat bantu dia begitu, saya mau tolong. Pas saya datangin, saya tolong itu, dia lihat saya udah lari. Dia lari sambil dia pikul motornya. Saya bilang, kenapa kau lari, Kak? Saya bilang, kenapa lari? Saya mau tolong kau ini. Dia bilang, bukan begal kita tolong. Saya bukan begal, tapi saya pencurin. Saya kau lari, kau lihat saya mau tolong kau. Dia kembali, akhirnya saya starter juga. Starter pertama tidak menyala. Starter kedua tidak menyala lagi. Dan saya berpikir, jangan saya motor ini tidak ada yang rusak, hanya habis bensinnya. Pikiran pertama gitu. Akhirnya saya mau cek bensinnya, pas saya mau cek bensinnya, saya putar kuncinya, saya lihat kuncinya ternyata masih posisi off. Kuncinya off, tidak on. Akhirnya saya diam. Perempuan tadi dia bertanya, apa yang bermasalah, Om? Saya bilang yang bermasalah ini otakmu.
Kasarnya kita bicara, kok bodoh. Kau tidak lihat ke kunci dari tadi ya off itu tidak on. Saya bilang kalau kau berpikir itu pakai otak jangan pakai perasaan. Iya. Kau simpan di mana otak muka di dada. Saya bilang itu bukan otak itu guru lambel lu. Cek pelajar pak. Dan saya tuh sampai sekarang saya tidak pernah pacaran. Saya tidak pernah pacaran itu bukan karena saya tidak laku. Karena saya tidak ingin ditolak. Sama saja. Dan ternyata orang yang tidak pernah pacaran itu ada dampaknya begitu. Dampaknya adalah kalau kita nongkrong di tongkrongan, kita itu selalu dikucilkan. Tidak ada teman. Saya pernah nongkrong sama teman-teman gue nongkrong. Mereka bahas mantan gitu ya. Saya disudutkan menyendiri. Dan satu teman gue datang saya, dia bilang, "Hayur sekarang mantan gue sekarang sudah 3 orang." Yang satu lagi datang, "Hayur saya mantan gue 3,5." Saya bilang, "Kenapa 3,5? Yang satunya bencong." Kau juga bencong setan. Yang lebih berat temanku, tidak ada ya basa-basi langsung datang saya begitu. "Kau Hayur berapa mantanmu?" Itu saya gugup. Tapi saya jelaskan apa adanya karena begini sahabat tuh. Kapu Devura. Suatu saat nanti kalau kamu meninggal, bukan mantan yang dihitung, melainkan amal kebaikan selama hidup di dunia. Motivasi. Tiba-tiba teman tadi malam ku jalan sama perempuan Hayul. Saya lagi jalan sama mantan itu. Sekian nama saya. Oh. Ada motivasinya. Ada motivasinya. Betul kok. Jadi apa motivasinya itu? Ada apa motivasinya? Tadi jangan pacaran. Nah, kayaknya motivasinya satu. Tadi kau stand up itu satu set, kayaknya motivasinya satu ji. Apa itu? Tumbuh-tumbuh kayak. Ya ikuti dia yang di ibu-ibu belakang. Ya tuh langsung ayo loh. Jangan memaksaku untuk kembali semua padamu. Tidak ada. Kembali lagi di komedi Anindo. Jangan memaksa. Benar kan? Tidak ada briefing begitu. Pengen mau cerita kemana nih? Iya, kali ini kita sudah berada di segmen kedua dan di samping kanan saya sudah ada wanita cantik. Siapa namanya? Vira, tepuk tangan untuk Vira. Hari ini Vira adalah volunteer di Komedo di Anindo TV. Jadi Vira kalau boleh tahu kesehariannya apa? Oh, di Anindo ya. Oh iya. Kita tahu kok. Jadi sebelum saya tanya Vira ini kesibukannya selain di Anindo? Pergi mencari berita. Reporter, Jurnalis. Cari beritanya di mana? Di Anindo juga. Di sini juga. kuliah di Jurnalistik. Iya, itu pertanyaanku uhonya tadi dulu. Jurnalistik, iya. Senjatanya jurusanmu. Siapa? Namanya Vira ada untuk dia sesuatu. Kayaknya nama panjangnya Fir'aun. Oh dia yang tadi di Nairobi ya. Ya, jadi Vira hari ini sudah tahu kan akan digombal oleh ketiga makhluk astral ini. Kira ada ajal sih kan. Enggak yang gini, iya memang. Oke. Bilang begitu deh, istriku. Nah, pakai istri kamu nih. Aku sudah punya. Aku sudah punya dia, sudah punya berapa tuh? Satu dong. Jadi Vira sebentar kalau teman-teman menggombal dan di akhir acara di akhir segmen 2 nanti Vira akan memilih siapa yang gombalnya paling bagus. Kita kan. Enggak, saya tidak Aduh. Vira kalau ada Kasihan. Langsung tutup gini kalau sudah. Vira. Oh, Vira. Wah, Vira. Ternyata otaknya bermasalah. Bermasalah otaknya. Jangan sampai dia yang Bukan dia pegang mata, bukan dia pegang Pak. Jadi Vira kan bisa kita gombal nih, bajak sekali Pak. Jadi Vira sebentar kalau ada gombalan yang paling bagus dan buat Vira itu kayak jatuh hati begitu langsung Vira turun dari kursi langsung jangan. Tidak kan? Oke. Jadi mereka bertiga akan menggombal Vira secara bergantian. Jadi segmen 2 gombal dimulai.
Oke, langsung dulu pada Hah? Bisa Kak? Oh iya. Siapa namanya? Vira Kak. Nama panjangnya? Alvira Fitriani. Kalau menurutku tak usah panggil nama tak. Soalnya kalau sama saya akan panggil kita sayang. Kecil-kecil Kau lagi. Kena ya. Woi, tepuk tangan Vira. Ini menunjukkan, teman-teman ini menunjukkan bahwa Vira selama hidup tidak pernah digombal. Nggak pernah digombal, tapi digembel. Lu diam dulu. Vira, Iya Kak. banyak kok yang bilang katanya gula itu paling manis. Mereka tidak tahu saja kalau kau lagi senyum. Coba senyum dulu. Kenapa, G? Weh, yang punya itu di Google. Tidak bagus. Langsung kalau begitu joget. Ya, Apa, Ga? Dajjal. Ya. Kayak Janul, tapi sebelumnya kalau sudah pernah ketemu tuh waktu itu motor. Iya. Kau yang pikul? Kenalan dulu Kak. Jajal. Betulan. Vira, Iya Kak. kau nonton Piala Dunia Kak? Enggak. Bukan begitu. Oke, kita ganti. Kita nonton. Tapi kau tahu Piala Dunia tuh? Tahu Kak. Piala Dunia itu kan ada yang main bola. Informasi. Nah misalnya kalau kita main bola, kita jadi pemain, kau sebagai striker dan saya sebagai penjaga gawang. Sepertinya saya akan jadi penjaga gawang terburuk di dunia. Kenapa? Karena kamu selalu membobol gawangku yang berkali-kali. Oke. Sebenarnya saya tidak mau membobol. Saya akan Teman yang setaput. Iya Pak. saya akan jadi penjaga gawang yang terburuk karena kau akan membobol. Sebenarnya saya tidak mau. Ya kasih respect. Oh iya. Nama siapa, Vira? Enggak sebenarnya Piong sih Kak. Oh, Piong. Kalau saya nama aku Diki. Nama panjangku dikirim Tuhan untuk kamu. Kenapa? Buaya darat tuh. Pantas kau pulang selalu pergi Kaliwang gue. Iya. Oh iya betul kau. Anak. Nah, Kenapa? Kebetulan dia ngajak. Aduh. Masih dari Google. Tidak. Aku mau pakai Google tadi mengecewakan itu. Ini saya bikin sendiri nih. Vira kan dari jurnalistik tuh? Iya Om. Sudah kapan saya udah menikah dengan dia? Sudah kapan saya mau menikah dengan dia? Ada cukup kumis ya? Iya nak. Vira dari jurnalistik ya? Iya Kak. Oh iya. Saya baca di artikel bahwa salah satu kode etik jurnalistik adalah tidak bisa membuat berita bohong atau tidak bisa berbohong. Iya. Seperti saya tidak bisa berbohong kalau saya suka sama kamu. Itu Ji. Oke, itu. Tunggu dulu. Iya. Dari Google juga kan? Gimana itu? Langsung joget. Saya lagi. saya lagi Kak. Aduh, beban betul. Vira, Iya Kak. semenjak saya ketemu kamu sepertinya saya ingin terus belajar. Kenapa jadi gitu? Ulang. Tidak ada briefing memang. Vira, semenjak saya ketemu kamu saya ingin belajar yang terbaik buat kamu. Oke. Mantap be. Bila saya tidak mau. Saya satu kali Vira ya. Oke. Tapi kalau bagus ini kau turun baru kau joget. Oke. Kau pernah nggak dengar kata-kata kalau orang kalau marah-marah cepat tua? Bagaimana kalau kita marah-marah bersama? Supaya kita menua bersama. Jangan memaksa untuk kembali. Lanjut. Buaya darat. Anak. Ada jangan Coba kita main tebak-tebakan dulu sama Vira Oh, kawan. iya. Ceritanya satu nih pertanyaanku.
Mobil apa yang tidak pakai bensin? Apa tuh? Mau bilang sayang sama kamu. Udah terus dia nih, memang buaya darat. Jangan kau orang menyongsong di sana. Kau lagi. Nggak ada misalnya begitu. Jangan kau orang menyongsong di sana. Jangan kasih beban saya. Jai. Oh, saya juga ada tebak-tebakan. Oke. Ya. Mobil apa yang tidak pakai bensin? Apaan tuh? Mobil mogok. Habis bensin itu bukan dia pakai. Masuk. Siapa lagi? Kau lagi. Aduh. 3 kali nah kalau tidak baper pulang. Kira kau tahu? Kira sepertinya kayak seperti bendera. Bendera. Bendera Indonesia lah. Kayak itu seperti bendera. Karena bayang-bayang selalu berkibar di hatiku. Oke, ya sudah. Sudah. Kalau aku swipe. Vira, aplikasi paling masuk aplikasi apa? TikTok. Kalau saya YouTube. Kenapa? Tapi hapus stopnya. Ih. Jangan. Buaya darat terakhir. Ya. Kalau lucu salto lah. Saya tuh senang lihat orang kayak Vira begitu, pakai jilbab. Jadi kita lihat tuh adem, rasanya adem. Makanya saya kalau lihat dia langsung saya ingin azan. Begitu. Di mana? Apa kamu sudah jangan dulu. Kita terlalu. Jangan. Masa untuk. Tepuk tangan untuk ketiga orang yang sudah ngomong. Oke, kita ganti saja paling begitu. Tidak mau menyerah. Kalau berhasil di salto kan. Vira kan itu orang itu manis. Manisnya itu ibarat madu yang tidak bersemut tapi berlalat. Tidak dong. Tidak maksudku lalat hijau. Hulk. Lalat yang dipiloks. Ada. Terakhir ini. Oke. Tadi dari Google kamu tidak bagus. Makanya kalau cari berita dia nindo, jangan. Reporternya ini. Apa kayak jurnal apa? Oh, ini mah. Ini ultimate ini. Lepas ini. Ini yang membelenggu saya tadi. Oh, saya telepon Rani nih. Oke, saya pasang. Tadi udah ganti istri kan? Oh, sentuh. Kenapa lu bisa digombal itu? Anggap saya belum punya istri ya. Vira, saya lagi cari calon istri nih buat bapak saya. Bapak mau toh jadi mama tiri gitu? Kalau tidak mau jadi mama tiri ya jadi mama untuk anak-anakku nanti. Oke. Joget kok. Oke, itu tadi 3, tapi kita tutup dengan saya. Sampai dulu semua pulang. Gimana jalan pulang? Oh, ini paling. Rumah. Iya. Jadi Vira di antara mereka bertiga, saya mau tanya dulu siapa yang gombalannya menusuk ke hatimu? Waduh. Serius kalau Sagir cuma tembak ini. Kau tidak mau satu dengan kepala. Serius dalam bertiga, saya sebut. Kau tidak mau dipikirkan sama Hayul. Saya juga ini. Siapa di antara mereka bertiga? Pak Dede. Pak Dede, Om JJ, Pak Dede, nak Hayul. Tapi ini namanya Pak Dede. Pak Dede, Om JJ, Eyang. Eyang Hayul, no? Om JJ, Pak Dede, Kang Hayul. Satu kelas dengan Pak Bibi dulu. Kan polisi. Iya. Jadi siapa yang mau digombal ini? Kau mau gombal saya? Oke. Bismillah, semoga saya nggak lupa. Semoga aku tidak lupa doa. Laki-laki kalau laki-laki. Ya. Maco sedikit maco. Kan kita suka silver can. Yang kita ketawa. Sejopia itu. Kita suka? Iya. Kalau saya kan nggak suka. Kenapa? Karena saya mau jadi Yorkan. Yor. Dokin. Paling digantung lagi.
kawan begitu. Ternyata cuma Jangan. Enggak ada lagi. Selalu. Kembali lagi di Komedi Anindo. Komedi Anindo. Jadi teman-teman kita ada di segmen ketiga, tapi ada yang berbeda kali ini. apaan tuh? Yang dari segmen 2 tadi muncul di segmen ketiga. Kenapa bisa dia muncul di segmen ketiga? Lucu. Kenapa bisa dia muncul di segmen ketiga? Mantap. Kenapa bisa dia muncul di segmen ketiga? Kamu bilang tapi disensor lah. Tidak, bagus banget. Oke. Sebenarnya teman-teman, kenapa dia muncul di segmen ketiga? Murah. Jadi ya kita tidak perlu bayar orang Anindo kok. Masa tidak mau tayang di anunya sendiri tuh. Jadi di segmen ketiga ini kita ada namanya tebak gaya. Jadi saya kasih kata atau kalimat, terus satu orang itu akan memperagakan kata dan kalimat itu, terus satunya menebak. Mengerti? Oke. Mengerti. Jadi Hayul pasangan sama Dede, kamu pasangan sama siapa namanya? Vira. Vira. Jadi Vira akan ada di episode selanjutnya ya? Iya, iya. Tepuk tangan untuk Vira. Ngimpi. Jadi untuk pertama kita pergi di kelompok Eyang dan Pak dulu ya. Iya, Eyang dan Pak dulu. Siapa yang mau menebak? Dede, Oke. Saya yang Berarti menebak. kau yang memperagakan, oke? Kau yang memperagakan. gimana kah? Bagaimana kita bagaimana enggak? Saya. Oke. Kau di sini, kau di sini. Kau di sini, oke? Oke. Saya kasih lihat katanya. Mana? Ini. Oke? Oh. Peragakan ini? Ya, peragakan sampai dia bisa tebak, nah. Oke. Oke. Dimulai. Kalau lihat saya. Tidak mau. Eh. Oh, gas motor. Oh, pintu besar. Betul. Tidak menyangka. Oke. Sekarang di kalian berdua siapa yang mau memperagakan? Saya menebak. Oh iya. Kau menebak. Oke. Coba kasih lihat dulu kamera. Apa peragakan? Oke, jadi ini yang akan di mulai. Oh, ini lebih gampang ini. Kok tebak saja. Main bola. Main bola begini. Main bola begini. Bisa jadi. Main bola bulat. Oh, oke. Passing. Passing apa? Jawab dulu saya. Kau yang anu. Kenapa bahasa? Oke, menyerah. Oke, Nyari ke depan. jawabannya negara Swedia. Ya, negara Swedia. Gampangnya negara Swedia nih. Bagaimana kita peragakan negara Swedia? Begini. Kau Hayul, bagaimana? Saya pemperagakan, nah. Kau yang tebak, nah. Negara Swedia. Ini kan sudah bilang tadi. Bukan. Dia Swe. Kan sebelum kamu bertanya negara Swedia itu apa? Pencari informasi apa? Mungkin hari ini tidak ada direkturnya Anindo, tapi saya mau mempertanyakan alasan mempekerjakan orang ini. Kenapa orang begini dijadikan orang untuk mencari informasi? Swedia itu provinsi di Sulawesi Tenggara. Oke, selanjutnya. Kau di sana. Stop. Ya. Gampang tuh. Dia gampang-gampang, Pak. Oke. Kau lihat sana. Jogging. Sprint. Lari jauh. Kan ada hitungannya kok. 1 menit. Satu menit. Ini.
Laki di sana. Ya waktu habis. Lari pagi. Gampang sekali lari pagi. Masa begini pagi? Matahari maksudnya masih di pagi. Jadi masih yang kau mau memperagakan. Lari pagi. Matahari masih naik. Tidak mungkin di sini Iya, begini. Oh, kali aku bisa menebak. Bisa. Iya, Oke. Ya. Teman-teman ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Menyerah. Menyerah. Ini apa? Ini apa? Nama anak suara. Menyerah. Bisu. Menyanyi. Nih, itu ini. Ini nih. Tidak suka jendela. Lima, 4, Cepatnya. 3, 2, 1. Wow, batal. Jadi jawabannya adalah jangan pergi nonton konser. Nah, gampang sekali tuh. Gampang. Jangan pernah nonton konser. Begini. Coba Odi, peragakan. Oke, itu Jangan pergi nonton konser. Itu udah bisa. Masa kau tidak? Simple ya. Selanjutnya kau yang peragakan, dia yang menebak. Oke. Teman-teman. Saya jadi kayak orang bodoh ini. Hah? Tunjuk. Mata. Kenapa tanya itu bangsa? Oh, tahu ada kasih saya tahu. Hidung. Gigi. Siapa yang mau meragakan? Kau yang meragakan? Oh, kau saja. Kali ini kalau panjang lagi. Tidak panjang. Oke. Meragakan. Biasa mengundurkan diri saya. Oke, bisa. Oke, 1, 2, 3 dimulai. Jangan dulu, katakan dulu. Oke, ya. Oke. Tidak. 1, 2, 3. Terbang. Segitiga. Segitiga. PS. Ini tangan-tangan jari. 5, Yang di langit. 3, Bintang. 2, 1. Batal. Terbang bersama bintang. Ya, kurang. Dia kurang bagus, dia. Kurang bagus. Dia coba begini dengan begini. Jadi skor 2-0. Yang kalah tidak dihonor ya. Tunggu sampai adil. Saya tuliskan kata yang Nggak boleh tuh. Jadi siapa yang menebak? Oh, iya. Kak, lebih jago dia. Oke, ini. Tadi Saka di sini saja saya. Oke. Oke, teman-teman. 1, 2, 3. Kayaknya ini pertanyaan paling susah ini. Iya, kau susah sekali. Paling susah. kaki. Oh, pertanyaan apa tadi? Harus belajar sedikit. Apa tadi? Kaki jawabannya kaki. Gampang ya, sudah. 3-0 ya. Siapa yang mau menebak? Kau sini, terangkan. Bisa. Oh, kau yang mau peragakan? Nggak marah. Udah marah. Oke. Dimulai. Nyanyi. Aduh. Capek. Capek. Hatiku. Kenapa? Apa? Kenapa tes saya? Nyanyi buka hati. Ya. Sedikit lagi. Bagus. Ya. Hampir. Nama bandnya. Oke, kakak. Dia bersuara. Jawabannya gampang sekali. Bernyanyi bersama Armada. Gampang sekali. Coba dengarkan Dodi. Ya, langsung. dengarkan ya. Bernyanyi bersama Armada. Gampang sekali. Oke, pertanyaan terakhir untuk kubu ini. Ya, kau lagi yang anu. Saya menebak. Tapi pertanyaan, oke.
Kakak ini apa pitanya? Jadi tuh memang orang sekarang pemimpin klasemen tuh karena 4-0. Tapi kalau orang bisa tebak ini 100 poin. Oke. Oke. Siapa yang mau nebak? Kau yang mau nebak? Oke. Kasalnya kita bule biar lebih. Gule apa itu? Apa gula? Negara Swedia udah tahu, sebule udah tahu, Pak. Di bangku sekolah. 100 poin ya, langsung menang. 100 poin, oke. Langsung menang. Siap. Ayun. Langsung menang. Oke. Kasih lihat kamera. Oke. Saya menangis. Gule. Oke. 1, 2, 3. Berenang. Mencari. Buh. Mencari jalan. Bagus. Tidak salah ini. Mencari jalan terbaik. Tidak, saya tidak setuju. Sumpah kan. Ada champion. Sumpah saya tidak expect orang akan menang. Saya tidak sangka. Membuktikan kamu tidak bodoh. Tapi begitu Tom. Ya jadi poinnya 100 untuk Vira dan juga Ya. Yes. dan 400 untuk mereka. Tidak, kalian menang karena kalian sudah dicurangi. Ya. Kenapa kalian dicurangi? Karena hari ini Vira ulang tahun. Tidak. Tanggal 24 apa? Desember. Ingin sekali tahu. Tadi udah mau bikin kue dana, tapi yang iya saya tahu, tapi nanti akan ada ini dong datang joget. Maksa. Ya terima kasih untuk Vira, terima kasih sudah di Anindo Komedo Andi episode 4 dan terima kasih juga kepada teman-teman kita JJ. Yes. Salam untuk istri. Istriku, aku lagi cari uang, jadi semua tadi hanya candaan. Oke. Tidak betul. Tidak, kakak tidak menelpon sama saya. Tidak, itu hanya bercanda. Yang saya deh. Aduh, sudah. Nanti di belakang itu. Kita diam saya kakak. Iya, nanti di belakang sudah dulu. Berhenti dulu. Jadi itu salam untuk istrimu. Iya, salah. Hayul salam untuk istrinya JJ. Tidak. Iya. Kok serius kah? Tidak main. Oke, dan kau untuk Istrinya ya, JJ. Istrimu. Rani. JJ kenapa terlambat jemput kau? Lagi menggombal. Ya, tepuk tangan teman-teman. Seru sekali hari ini episode 4. Jadi kita akan kembali di episode selanjutnya hanya di Komedo Komedi. Arindo. Komedi. Arindo. Komedi. Arindo.